Oke, selaku ketua GOW itu apa Bunda? Terima kasih. GOW itu gabungan organisasi wanita Kabupaten Tegal. Betul. Menurut Ibu, mengapa pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu yang penting untuk diwujudkan? Artinya kita wanita harus bisa mewujudkan bahwa wanita juga bisa untuk menopang, membantu perekonomian keluarga. Saya dapat sedikit bocor. Katanya suaranya merdu loh. Aku dendangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Batir semuanya. Ketemu lagi di Tirai Perempuan, podcastnya Dinas P3AP 2KB Kabupaten Tegal. Oke, siapa nih kemarin yang nonton malam Selasa sudah ada tayangan pembahasan terkait perempuan dan permasalahan ibu dan anak. Siapa yang sudah nonton? Keren kan ya, seru pastinya. Kali ini kita akan hadir lagi dengan tema yang berbeda. Perempuan berdaya, keluarga sejahtera, menggali potensi ekonomi dari rumah. Bersama narasumber yang tentunya spesial ya, hadir dari Ketua GOW Kabupaten Tegal, Ibunda Hajah Mufrika SH. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Indah cantik. Terima kasih, saya dipuji loh. Luar biasa ini malam hari ini hadir di sini. Terima kasih sekali Bunda. Ini enaknya manggilnya Bunda apa Ibu ya? Monggo, Mbah juga enggak apa-apa. Oh gitu, Bunda. Kayaknya awet muda ya. Gitu kayaknya masih belum pantas ini dipanggil Mbah. Oke Ibunda. Kita tadi sudah menyinggung terkait GOW, Bunda Mufrika selaku Ketua GOW Kabupaten Tegal. Kira-kira itu artinya apa Bunda? Iya, terima kasih Mbak Indah. Untuk kali ini perlu saya perkenalkan, walaupun tadi sudah disampaikan perkenalan, tapi akan lebih barangkali ada salahnya. Oke. Insya Allah betul. Nama Mufrika. Tempat tinggal di Pesarian RT 3608 Adewarna Tegal. Oke, produk Tegal asli. Ya, asli dari desa. Asli dari desa. Oke, selaku ketua GOW itu apa Bunda? Terima kasih. GOW itu gabungan organisasi wanita Kabupaten Tegal. Kebetulan di GOW Kabupaten Tegal ini ada 30 organisasi wanita se-Kabupaten Tegal. Wow. Ya, dan alhamdulillahnya untuk 30 organisasi wanita Kabupaten Tegal ini dari 30 itu yang vakum ada 3, bukan vakum ya, akan tetapi karena mungkin pergantian kepengurusan, maka ada 3 yang masih belum aktif dan 27 sudah aktif. 3 diantaranya yaitu Persib dari Kodim, kemudian Dharma Pertiwi, kemudian KPH Balapulang. Mungkin ini karena apa ya? Jabatan karena, mungkin ya Ibu sering berganti-ganti. Makanya dari kemarin Muska kemarin pada tanggal 24 Juni kemarin itu dari 3 organisasi wanita ini tidak mengirimkan utusan. Iya. Berarti kalau berbicara utusan, berarti ada kuota tertentu atau siapa saja dari organisasi dari 30 boleh mengirimkan atau ada minimal atau maksimalnya? Terima kasih. Untuk bergabung di organisasi wanita, masing-masing organisasi wanita itu, masing-masing organisasi itu hanya mengirimkan 2 dari organisasi tersebut. Boleh dari ketuanya, boleh ketuanya ngutus yang lain anggotanya. Iya, jadi dari 30 organisasi wanita ini hanya perwakilan per organisasi itu tercatat 2 orang. Dari utusannya itu ya Ibu. Gerakan organisasi wanita. Kita garis bawahi wanita, berarti bapak-bapak nggak boleh ikut ya Bu? Iya betul. Karena memang sudah tertera gabungan organisasi wanita. Berarti pria jangan coba-coba daftar ya Ibu. Karena sudah ada garis bawahnya gerakan organisasi wanita. Ibu, tadi sudah saya singgung sedikit, perempuan berdaya, keluarga sejahtera, menggali potensi ekonomi dari rumah. Nah, ini potensi ekonomi ya Ibu.
Kita lanjut dengan pertanyaan yang lebih luas lagi. Menurut Ibu, mengapa pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu yang penting untuk diwujudkan? Karena kita sebagai wanita itu harus ikut mensejahterakan, terutama untuk keluarganya, ya. Kalau bisa ya bisa dimanfaatkan untuk orang lain, sehingga kita kaum wanita itu tidak terjerat dengan kemiskinan. Artinya kita wanita harus bisa mewujudkan bahwa wanita juga bisa untuk menopang, membantu perekonomian keluarga. Jadi tidak hanya kalau dulu itu identik dengan kasur, sumur, dapur. Sekarang tidak harus begitu. Harus yang namanya wanita ya harus bisa mengisi bank saku, maksudnya ya Bu, bank saku. Iya. Bagaimana caranya gitu ya. Iya, Karena juga ada, kalau kemarin di podcast sebelumnya kita ada membahas tentang kesetaraan gender. Itu tidak hanya melulu wanita di rumah bekerja rumah tangga, laki-laki juga bisa. Begitu juga dengan mencari mata penghasilannya Ibu. Yang itu sudah bisa bareng-bareng. Kesetaraan gender. Jadi sudah bisa untuk wanita juga untuk bisa berkarya dan berdaya. Iya, betul. GOW, bagaimana perannya dalam mendukung pemberdayaan perempuan di Kabupaten Tegal itu? GOW itu sebetulnya berperan ganda. Berperan ganda artinya dari wanita itu, dari peran ganda bisa menyatukan dari wanita-wanita yang ada di Kabupaten Tegal ini, bisa mengikuti dengan apa yang ada untuk mensukseskan pemerintah yang ada di Kabupaten Tegal. Nah, menurut Ibu, ini kita kalau tadi peran, berarti bagaimana potensi usaha rumah, kan banyak sekarang ya Bu, perempuan-perempuan yang tidak hanya bekerja di kantor, tapi mulai melakukan pencarian mata uang itu dengan berusaha atau berdagang. Nah, potensi usaha rumahan apa saja yang menurut Ibu cukup menjanjikan bagi perempuan di Kabupaten Tegal? Nah, itu mungkin dengan pengantin itulah. Wedding, rias, tata rias, make up, atau mungkin dengan menjahit, atau mungkin dengan online pakaian. Sekarang lagi online itu ya, check out. Iya juga itu untuk menunjang ekonomi. Memang usaha yang menjanjikan, satu kayak rias pengantin atau rias wisuda, pokoknya intinya kecantikan ya Ibu. Iya. Tapi juga ada di saya contohnya ya, misalnya di pesantren itu ada seorang perempuan juga bisa berdagang atau biasanya mengambil barang seperti misalnya mengambil barang kuningan atau aluminium atau tembaga itu di Semarang. Bahkan 2 hari sekali itu bisa mengambil barang itu, dan nanti barang tersebut itu ada yang mengambil juga dan malah melebihi sukses lagi. Biasanya itu yang geluti laki-laki ya Ibu ya. Betul. Usaha-usaha laki-laki itu biasanya. Tapi juga tidak mengurangi sebagaimana seorang istri dan juga seorang ibu. Betul. Ya. Luar biasa merinding loh saya Bu. Perempuan sukses di logam. Iya betul gitu, itu logam. Malah lebih sukses lagi ya. Lebih bagus. Padahal suaminya sudah PNS, tapi lebih giat lagi untuk berdagang ya itu. Malah mungkin lebih gede gajinya ya Bu, berkali lipat dari suaminya. Iya. Ada lagi perempuan juga di Kalimantan itu juga ada yang usahanya itu listrik ya. Itu juga bisa merekrut dengan pekerja saudaranya dan juga tetangganya, bahkan itu setiap tahun itu bisa mengumrohkan karyawannya. Itu seorang perempuan. Merinding saya Bu, beneran. Saya merinding sekali. Dari usaha itu justru bermanfaat lagi buat orang lain ya Ibu. Betul. Tidak hanya secara ekonomi, tapi secara namanya berangkatin umroh, berarti kan subhanallah itu akhiratnya juga sudah tertanam ya Ibu, kayak sudah tercipta di sana gitu ya. Luar biasa. Juga bisa untuk
makanan atau jajanan Iya, kering iya ataupun betul. bahas-bahasa Kuliner ya Ibu, kuliner iya UMKM lagi banyak yang banget. bisa ditaruh di toko-toko itu Betul, juga betul, menghasilkan. betul. Itu juga kalau UMKM potensial betul. banget ya Ibu. Iya betul. Seru banget ya ternyata bersama ibundaku yang satu ini. Kayaknya nggak cukup kalau kali sesi satu aja ya. Kita lanjut di sesi kedua. Sampai ketemu lagi nanti. Oke, luar biasa sekali setelah iklan tadi yang lewat ya. Gimana nih? Masih mau dilanjut? Masih ya. Karena memang seru banget nih ya. Malam ini pembahasan kita terkait pemberdayaan perempuan gitu ya. Keluarganya sejahtera di bidang ekonomi. Ibu, Iya. saya masih punya banyak pertanyaan. Boleh ya Ibu? Kita pulang pagi boleh Ibu? Kayaknya ini nggak cukup. saya akan sendirian. Oke. Saya antar Ibu, Oke. saya antar. Oke, Ibu, sebelum saya mulai dengan rentetan pertanyaan yang banyak banget, karena saya sudah nyiapin beberapa lembar. Kita bisa pulang pagi. Ibu, silakan diminum dulu. Iya, terima kasih. Ini adalah teh hasil karya asik ini. Kalau ke Tegal ya Bu, biasanya kan identik dengan teh. Nah poci. ini karena Ibu adalah orang Tegal asli gitu kan ya. Kita suguhannya juga Tegal juga. Kopinya, tehnya dari Tegal. Silakan Ibu diminum dulu. Terima kasih Mbak Indah cantik. Iya, sama-sama Ibu. Ini memang kalau berbicara tentang teh Tegal ya, wanginya itu sudah menyita ya Ibu, menyita perhatian. Itu. Enak banget. Dan sudah dikenal teh pocinya. Dan ternyata perusahaan terbesarnya juga ada di Tegal ya Ibu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kita masih berbicara tentang perempuan. Bagaimana atau apakah GOW memiliki program atau kegiatan yang mendukung perempuan agar di dalamnya atau lebih mandiri lagi secara ekonomi? Mungkin bisa cerita sedikit Ibu. Ya. Dari program GOW ini mungkin bisa pelatihan merias ataupun pelatihan membuat abon dari ayam ataukah dari ikan ataukah dari daging. Itu kan nantinya setelah dari GOW itu ada pelatihan ya, itu nanti bisa ditularkan pada anggotanya. Dan pernah di Muslimat Pak Cabang itu pernah ada pelatihan membuat abon. Dan ternyata setelah kami dari PAC Muslimat Adiwarna, setelah kami pelatihan di kecamatan, di PAC-nya, ternyata dari ranting atau dari ibu-ibu yang ada di desa, itu ternyata alhamdulillah sampai sekarang kalau bulan haji itu banyak orderan, banyak orderan untuk dibuatkan abon. Berarti manfaat sekali manfaat setelah sekali ya, setelah dan dari GOW juga sudah pelatihan kayak membuat enzim, ekoenzim, enzim, dari sampah ya. Pelatihan membuat kain dari perca juga itu kan juga itu bisa ditularkan ya, bisa ditularkan ke anggotanya yang ada di bawah. Berarti GOW betul-betul hadir ya Ibu, tidak hanya sebatas narasi atau ucapan saja, ternyata juga hadir dalam program-program yang dikemas dalam pelatihan yang nantinya memang diharapkan terwujudnya kemanfaatan bagi anggotanya. Luar biasa sekali. Berarti sudah pernah melakukan banyak pelatihan ya Ibu. Alhamdulillah dari tahun-tahun yang sudah ada banyak. Lalu bagaimana? Itu kan tadi dari GOW-nya menghadirkan program-program dalam pelatihan. Bagaimana GOW sendiri mendorong organisasi-organisasi perempuan nih Bu yang tergabung di dalam GOW untuk ikut memberdayakan anggotanya? Lah itu tadi. Jadi setelah ada pelatihan di GOW kabupaten, itu nanti wajib untuk, ya wajib mengikuti untuk mendorong dari anggota yang dipimpin ya. Itu harus ada latihan lagi di situ lagi. Jadi berarti kayak estafet ya Ibu? Iya, betul. Tidak boleh mandek di kabupatennya, setelah turun lagi ke bawah harus disalurkan. Jadi tidak hanya
kepinterannya itu tidak hanya untuk sendiri. Tidak hanya walaupun yang mewakili hanya beberapa orang, tapi perwakilan ini tadi nantinya akan diwajibkan oleh GOW kabupaten untuk disalurkan lagi ke bawah. Dan itu biasanya ada monitoring ya Ibu dari GOW-nya. Berarti sudah dilihat bagaimana nih impact-nya ya Ibu. Manfaatnya sudah sejauh mana kemarin yang datang, setelah balik lagi ke daerahnya gitu, ke wilayahnya bagaimana gitu berarti ya Ibu. Kira-kira mereka melanjutkan atau tidak ya? Berarti ada monitoring. Ada monitoring. Luar biasa, ini garis koordinasi yang bagus sekali ya. Jadi tidak putus gitu ya Ibu. Tidak hanya untuk sendiri aja. Iya, tidak hanya pelatihan selesai kelar, habis seremonial ya Ibu, RAB selesai udah gitu ya. Ternyata ada monitoring lagi karena itu akan menjadi data juga untuk GOW ya Ibu. Oke. Lalu Ibu, untuk pemasaran, sekarang kan eranya serba digital ya Ibu. Semuanya serba sosial media. Menurut Ibu, seberapa penting perempuan memanfaatkan media sosial dalam marketplace-nya untuk mengembangkan usaha? Jadi sekarang orang itu, perempuan itu dengan tiduran saja, pakai HP saja sudah bisa mengais cuan. Cuan. Bisa mendapatkan uang. Betul. Jadi ya sekarang lagi ngetrennya untuk sosmed apapun disiarkan, diuploadkan ya Bu. Bahkan orang jualan rujak saja itu live dia ya Bu. Kalau di saya itu ada yang namanya jajanan kampung ya. Busro itu namanya. Loh kok di live terus. Masya Allah, luar biasa. Dari dagangan dapat uang, dari live-nya juga dapat uang ya Ibu. Iya betul. Jadi sekarang orang tiduran saja udah pakai HP sudah menghasilkan uang. Jadi memang sosmed itu bukan sesuatu yang negatif lagi ya Ibu. Kalau dulu tergantung, kan awal-awal tergantung lebih manfaatnya yang mana. Karena dulu awal-awal sosial media juga sering kita dengar kan Bu, apa-apa diposting. Karena justru sekarang sosial media itu menjadi secara tidak langsung jadi tokonya kita yang tidak berbayar ya Bu. Berbayar sih kuota. Nah ya sekarang kalau kemarin ya menantu saya itu coba kalau orang beli di toko itu baju koko dari pesanan orang itu 300 piece. Kalau orang yang datang 300 orang kayak apa? Ya, membludaknya ya Bu. Nah sekarang dengan memakai hanya satu kecil ya Bu. Handphone kecil. Berarti dari GOW juga mendukung ya Bu untuk perkembangan perekonomian. Untuk meningkatkan ekonomi, gunakan sosial media dengan positif ya Ibu. Betul. Oke. Itu tadi secara dukungan. Kalau secara tantangan, nah ini tantangan ya Bu, karena kan tidak semua perempuan itu kadang-kadang pede nih Bu. Ya, secara tantangan yang paling sering dihadapi perempuan untuk memulai usaha dari rumah itu apa Ibu? Biasanya dan bagaimana cara ngatasinnya? Biasanya itu berkaitan dengan modal. Oke, tantangannya itu modal kurang ataupun misalnya kayak yang pakaian. Biasanya kalau muslimat pakaian muslim itu kan 1 tahun sekali itu sudah ganti model. Warna. Pesanan sudah dibuat tetapi konsumen ya sudah dibuat tapi konsumennya kurang. Itu tantangannya kekurangan modal dan juga harus ya bagaimanapun wanita itu dengan tantangan-tantangan itu tetap harus positif thinking ya Bu. Dan bagaimana harus caranya dilewati dan dieksekusi ya Ibu. Betul. Banyak sekali tantangannya memang secara waktu juga ya Ibu ya. Kadang namanya udah bersosial media karena mungkin komunikasi itu berjalan di jalur handphone ya Ibu. Jadi otomatis kesannya kayak kita main HP terus ya Ibu. Padahal di situ kan lagi kerja ya lagi Ibu. Kerja juga. Kadang sampai malam, sampai jam 1 untuk merespon banyaknya notif itu tadi kan ya. Selain modal, selain kepercayaan diri, berarti tantangan perempuan itu di bidang lain ada lagi nggak kira-kira Ibu? Lalu cara mengatasinya, ini nih poin paling pentingnya ini. Cara mengatasinya, mungkin modal, mungkin bisa mencari kemana atau dengan ketidakpedean biasanya kan namanya sosial media ya Ibu gitu. Mungkin bagaimana cara mengatasinya supaya tantangan-tantangan ini bisa dieksekusi dengan baik gitu. Nah kita harus telaten
Telaten, betul. Harus telaten. Iya. Berapapun ataupun penjualan itu dari yang tadinya itu tantangannya, aduh kok sekarang kayak begini ya, kok sekarang penjualan kayak begini ya, itu Betul. harus telaten. Betul. Mungkin orang bisa menjualnya di dengan di desa-desa, di orang-orang tertentu yang Ya. mungkin Jangan terpaku di satu tempat itu jangan ya di Ibu. satu tempat, Betul. supaya betul. tantangannya ya itu harus telaten dan harus Semangat, ya, Ibu. tetap Jangan pernah semangat. patah. Nah, Asik. iya betul. Iya, saya setuju itu karena banyak juga yang pada akhirnya tutup karena satu Nah, tidak mampu menekuni itu Betul. dengan sepenuh hati. Iya, Begitu betul. misal di awal rame, Iya. Bu seneng ya Bu Setengah- jualannya ya Bu. Iya. Begitu sepi, Sudah gantilah tutup. iya. Padahal mungkin itu ada masanya, mungkin ya Ibu ditelateni, dirutinin lagi, iya. disemangatin lagi gitu ya Ibu. Dan terkadang produk yang dulu sudah tidak terpakai lagi, nanti suatu saat itu juga kelihatan lagi bisa. Betul. bisa ada Dan lagi. tinggal mencari inovasi Iya, sebenarnya betul. ya Ibu. Mungkin kalau tadi kita tidak pede, kita bisa mencari bantuan dari orang lain yang bisa lebih pede gitu ya Bu. gitu. Ya bahasanya model ya Ibu ya. Ini kalau misalnya berbicara tentang pakaian, mungkin ada yang menggunakan baju-bajunya kita Iya. jadi modelnya. Kalau kitanya nggak pede ya Ibu ya. Memang Mungkin inovasi-inovasi kalau harus. jajanan juga bisa. Jajanan. Kalau jajanan ini sudah kurang laku atau mungkin dengan inovasi yang lain, iya. dengan Tidak yang hanya unik, gambar ya ya. Ibu, mungkin bisa Bisa. nyewa endorse. Saya Ah, mau buka itu. endorse itu. Pasti kan? Saya boleh. Oh iya boleh juga ya Bu. Oke, boleh kontak person kita berdua ada di bawah. Iya, memang harus, saya sepakat itu. Harus telaten karena banyak memang Bu yang saya sering lihat yaitu tadi pada akhirnya mereka tutup hanya karena merasa sudah sepi, sudah tidak ada pembeli gitu. Padahal mungkin saat-saat itu saja ya namanya orang pembeli ya Bu. Iya. Seperti makanan nih yang Iya. sering banget nih. Yang sering banget tetap cepat tutup itu adalah makanan gitu ya Bu. Ngerasa sudah sepi akhirnya tidak jualan karena bahan-bahannya cepat basi. Kalau baju sepi masih bisa ditumpuk lagi dan nggak akan basi ya Ibu, pakaian, barang gitu ya. Nah ini memang butuh inovasi, benar kata Ibu. Mungkin di satu tempat ini tidak laku, mungkin bisa muter, iya. Di WA dipromosikan ke orang-orang ya Bu, ini masih ready silakan gitu ya Ibu. Atau mungkin harganya diturunin. Iya, mungkin bisa kata hari ini diskon padahal Ya, sebenarnya ya Bu. Nggak apa-apa, nggak dapat untung dulu, yang penting modalnya balik, mungkin begitu kalau biasanya orang kayak ekonomi gitu. ya Ibu. Iya. Biasanya gitu, yang penting Modalnya kembali dulu gitu. Iya, makanya kan banyak juga yang kayak beli 2 gratis 1 kayak gitu ya Ibu ya, untuk menekan ketidakhabisan produk itu tadi ya Ibu. Seru sekali. Selanjutnya. Nah, menurut Ibu bagaimana peran keluarga nih? Khususnya suami dan anak. Nah, biasanya ini kan butuh peran suami dan anak ya Ibu. Betul. Untuk mendukung perempuan berwirausaha. Betul. Untuk suami yang punya suami. Ya, oke. Iya benar. Udah saya tersindir. Saya yang gak punya suami harus ada dukungan dari anak. Oke. Ya, harus dukungan juga saudara mungkin. Oke. Atau dukungan dari lingkungan juga bisa. Itu harus Iya, betul, harus ada dukungan dari itu. Syukur-syukur masih ada suami. Suami bisa ngasih modal lebih Luar banyak. biasa. Benar itu Ibu. Ya, benar. Support system Iya, kita betul. adalah orang Orang terdekat. terdekat. Iya, betul. Anak, menantu, saudara ataupun mungkin ya lingkungan yang ada di lingkungan situ. Oke, berarti mendukung menurut Ibu ini memang potensial untuk satu-satunya bensin ya Bu. Bensin utama perempuan itu dalam berwirausaha, orang-orang terdekatnya, suami, anak, saudara. Benar. Saya merasakan impact itu ketika keluarga memang mendukung usaha kita. Itu kayaknya seru sekali Bu. Kayaknya Iya, banyak senang doa banget ya. ya. Iya. Banyak Dari doa. doa itu aja sebenarnya Iya. sudah luar biasa ya Ibu. Iya. Nah, saya penasaran, apakah ada kisah inspiratif dari anggota organisasi perempuan atau masyarakat di Kabupaten Tegal yang berhasil mengembangkan usaha dari rumah hingga memberikan manfaat? Dulu ada di organisasi wanita Kabupaten Tegal itu Ibu
Parlin apa siapa ya? Ibu Paryogo. Ibu Paryogo. Iya, yang dulu itu baru usahanya hanya dengan membuat bawang goreng. Oh, membuat Itu bawang ya, goreng. Tapi ternyata pesat sekali. Iya, itu berarti Dan awal-awalnya itu dari beliau. Oke. Dan sekarang banyak banget yang sudah jualan dan bawang itu goreng. sekarang ya, Bu? juga tidak hanya bawang goreng saja, tetapi apapun dari permintaan dari ibu-ibu, dari pesanan dari dia, mengiyakan. Oke. Sehingga luar biasa. itu bisa jadi contoh untuk yang lainnya. Oke. Bahwa kita jangan belum kita mencoba, tapi Sudah nggak mau, mundur dulu, udah memper jangan, dulu ya iya, Ibu bahasa jangan anak sekarang. gitu. Yang dulunya itu hanya jualan gorengan bawang. Iya. Sekarang udah Masya Allah luar biasa. Hanya dari bawang. Iya. Sekarang Saya mungkin pesanan sudah apa punya- saja itu dia tampung. Iya, oke. Berarti sudah Yang punya penting. pekerja banyak Luar juga itu. biasa, iya. Subhanallah. Hanya dari bawang. Bawang goreng ya. Iya, sebenarnya banyak ya Ibu Iya, sebenarnya kisah-kisah inspiratif yang Iya, ada di Kabupaten Kabupaten Tegal, Tegal. khususnya untuk perempuan yang memang mereka berdaya secara ekonomi. Baik skala kecil, menengah maupun besar ya Ibu. Banyak kan yang usahanya di bidang catering juga banyak ya catering. Bu. Ada juga yang di bidang perhotelan, ada juga yang di bidang toko atau swalayan. Banyak sebenarnya ya Ibu. Ada juga yang merintis dari kosmetik atau kecantikan, iya. bener ya Ibu ya. Betul. Atau yang juga berhasil di bidang seni, budaya gitu juga. Banyak nih tangan-tangan perempuan ya Ibu. Ya. Iya. Luar biasa. Jadi sekarang perempuan itu tidak hanya di kasur, Sumur, dapur saja. Sekarang sudah istilah itu sudah tidak ada. sudah tidak tidak berlaku. ya. Kasur, sumur, dapur juga harus dilakukan oleh pria. Iya, betul. Bareng-bareng ya Bu. Bareng-bareng, Saya ya. jadi inget podcast minggu lalu nih Bu, bareng Ibu Kabit gitu. Suaminya ngeracik sambil peluk-peluk mesra gitu katanya. Aduh saya Iya, sendiri. jadi pengen pulang ya Bu. Semakin seru ya ternyata. Kita lanjutin setelah ini. Kita minum sebentar. Yuk. Ibu silakan diminum. Terima kasih Mbak Indah. Oke Batir semuanya, kembali lagi di Tirai Perempuan podcastnya Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal. Kita masih seru-seruan bareng ibunda saya ya, Ibu Haja Mufrihah SH, Sarjana Hukum selaku Ketua GOW Kabupaten Tegal. Ini seru banget dari tadi kita ngobrol. Bunda, Iya. saya masih punya 4 pertanyaan. Berarti Bunda jawabnya, ku beri 1 permintaan gitu ya Bu. Oke Bunda, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bunda nih, yang membedakan perempuan berhasil mengembangkan usahanya dengan mereka yang masih ragu-ragu itu apa Bun? Perempuan harus berani melangkah walaupun skala kecil. Iya, Oke. harus berani itu. Kan nantinya dari skala kecil bisa Jadi menengah, jadi menengah, besar, bisa besar. Harus berani. bertingkat ya Bun. Iya, jangan mundur sebelum kita melangkah. Kok hanya sedikit ya? Nggak usah. Jangan begitu. Tapi harus berani melangkah walaupun itu skala kecil. Iya. Dari prioritas kecil kan nantinya jadi meningkat lagi, jadi membesar. Iya. Itu harus. Karena semua yang berhasil diraih itu bukan serta-merta kayak simsalabim ya Bunda ya. Dari Iya, mereka pernah jatuh juga, akhirnya bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, hingga mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi bagi yang ragu-ragu nih memang harusnya jangan pernah patah ya, jangan mundur ya Iya, Bunda betul. ya. Jangan ada pemikiran ragu-ragu sebelum melangkah. Iya, Kita karena harus mencoba. oke, karena yang berhasil itu juga mereka selalu maju dan maju lagi walaupun di dalam perjalanan mereka mengalami kegagalan. Berbedanya di situ ya Bunda. Iya. Karena yang berkali-kali Dan gagal kegagalan itu sebagai pembelajaran. Oke, sehingga mereka sekarang juga sudah menikmati hasilnya ya Bunda. Kalau yang ragu-ragu ya nggak bakal sampai atas ya Bu. Udah naik mundur lagi, naik mundur lagi, nggak bakal sampai puncak ya Bu. Iya, betul. Iya, oke. Selanjutnya harapan dari GOW Kabupaten Tegal sendiri nih terhadap perempuan-perempuan
di Kabupaten Tegal agar semakin mandiri, kreatif dan produktif itu harapannya apa Bunda? Harapan kami dari organisasi wanita Kabupaten Tegal harus selalu positive thinking. Apapun yang menjadikan ekonomi kita itu menjadi besar ataupun bisa membantu untuk perekonomian keluarga, ayo kita tetap maju. Positive thinking. Jadi harapannya memang segala sesuatu itu berawal dari mindset ya Bunda ya. Ketika pikiran kita itu positif, maka aura kita positif, maka semangat itu juga akan membara ya Bunda. Jadi harapan pertama itu adalah positive thinking. Oke, jangan pernah patah semangat. betul. Lalu ini pengen tahu pesan dan motivasi Bunda untuk perempuan khususnya ibu rumah tangga yang ingin memiliki usaha, ya Ibunda ya, yang ingin memiliki usaha dan memulai usaha yang belum percaya diri. Nah, ini mungkin motivasi Bunda nih gitu. Untuk mereka-mereka selain positive thinking tadi. Iya, kita harus mencoba. Harus mencoba. Iya. Jangan katakan tidak tapi dicoba. Ternyata prinsipku dipakai sama ketua. Berarti sejalan ya Ibu. Alhamdulillah, saya pikir itu hanya sebatas dulu karena saya masih muda. Jangan katakan tidak tapi dicoba gitu. Ternyata alhamdulillah ya gitu. Ternyata itu terdukung juga sama ketua GOW Kabupaten Tegal. Harus berani mencoba. Saya semakin semangat apapun. Ini dalam hal positif tapi ya Bunda. Iya, jelas itu harus dalam terakhir Bunda. Sebenarnya saya nggak pengen terakhir Bunda, gimana dong? Seru banget soalnya ngobrol sama Bunda. Oke, bagaimana masyarakat dapat berkolaborasi atau berpartisipasi bersama GOW untuk mendukung pemberdayaan perempuan di Kabupaten Tegal? Ya, kita harus bisa berkolaborasi itu baik itu di pemerintahan ataupun apa. Ya, kayak misalnya kalau di pemerintahan kayak seperti sekarang itu lagi gencar-gencarnya sekolah lansia misalnya. Itu juga dari organisasi wanita juga harus aktif juga. Harus aktif untuk sekolah lansia. Karena sekolah lansia ini juga kan banyak orang tua sekarang itu yang pikun ya kan. Ini untuk apa ya? Untuk supaya ke depan itu walaupun sudah tua tapi tetap masih fresh ingatannya. Masih bisa beraktivitas dengan luar biasa. Ini kan juga program dari pemerintah juga. Ya, supaya lansianya itu punya kegiatan emas bahasanya. Betul. Iya, luar biasa sekali. Tapi saya penasaran, saya punya pertanyaan terselubung ini. Kayaknya kalau lihat wawasan Bunda, kayaknya tidak hanya sebagai ketua GOW. Saya jadi penasaran loh. Dulunya itu pernah memegang, ini kayaknya nggak mungkin hanya ketua GOW aja kan ya. Saya penasaran. Dulu sepak terjang asik. Atau boleh nggak sih Bunda sedikit cerita tentang profil kegiatan Bunda di masa-masa sebelumnya? Sepertinya nih wawasannya luar biasa sekali ya. Sebetulnya kemarin itu waktu Muskap GOW Kabupaten Tegal tanggal 24 Juni kemarin. Nah itu yang ketuanya itu kan Bu Hajah Alfiah SKG NPD. Itu sudah menjabat 10 tahun. 10 tahun. Lah kebetulan untuk pemilihan jadi ketua GOW Kabupaten Tegal itu ada diatur dalam ADART-nya bahwa untuk bisa mencalonkan diri atau dicalonkan dari masing-masing organisasi itu dari PH, dari pengurus harian. Dari pengurus inti kalau ininya ya Bu, betul. Dan mau tidak mau saya dicalonkan dari Muslimat. Berarti sebelumnya jadi sebelumnya saya wakil. Wakil Muslimat. Kebetulan saya di PH kan pengurus harian itu jadi wakil. Itu siap tidak siap harus siap. Kemudian
kegiatan yang lain ya pernah di PKK Kabupaten karena dulu suami sebagai wakil bupati. Subhanallah. Jadi ternyata di samping saya. mau tidak mau ya harus mengikuti Iya, di kegiatan PKK. Iya, PKK. Kemudian yang kedua juga saya sebagai pimpinan anak cabang Muslimat Kecamatan Adiwerna selama 2 periode. 10 tahun. Iya. 10 tahun 2 periode. Iya, Luar biasa. dan di PH di pimpinan cabang saya juga di pengurus harian sebagai bendahara 2. Oh, bendahara 2. Iya. Dan alhamdulillah untuk kegiatan sampai sekarang saya masih mengajar di SMA SMK Penawaja yang dulu didirikan dari Pak Hamam dulu. Alhamdulillah sampai sekarang. Walaupun ya yang namanya ilmu kan walaupun sedikit harus dimanfaatkan, ya kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang sebetulnya saya sendiri masih terus belajar. Kan ada hadis yang mengatakan ya bahwa tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Bahwa mencari ilmu itu dari perut sang ibu geongan itu sampai ke liang lahat. Jadi saya semuanya kegiatan saya yang ada baik di kabupaten maupun di anak cabang maupun di daerahnya sendiri itu saya niatkan untuk mencari ilmu. Iya, barangkali bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan keluarga tentunya ya, dan menjadi pahala jika bermanfaat untuk orang lain. Dan itu Ibu sudah membuktikan. Iya. Luar biasa profil ternyata hari ini narasumber kita ya, dan saya dapat di penghujung kayaknya seru nih kita dengerin sedikit suara Bunda, boleh ya? Apa aja, mungkin lagu atau syair tentang perempuan boleh, atau lagu favoritnya Ibu yang paling Ibu sukai. Satu bait. Kalau satu album nanti kita amplopnya tebel. Coba saya mencoba untuk Ral dari Laksmana Raja Dewa. Wih, itu lagu nenek moyang saya itu, Bunda. Zabi aku dendangkan lagu Melayu pelipur hati, pelipur lara. Udah, Saya jadi pengen ngajak Bunda ke atas panggung, yakin Bunda nyanyi saya yang nari, cocok ya? malu suaranya. Aduh. Iya. Oh, hey manusia. Oh, boleh. Ini ada request Ibu. Sebelum kita closing ada request lagunya Roma Irama katanya. Iya, boleh sedikit langsung ref Bunda. Boleh. Apa itu? Iya, saya masih terkesima nih dengan suara. Udah, enggak usah, aku malu jadi udah. Tapi kalau ngomong-ngomong terkait perempuan, baik dari segi kemampuan atau inspiratif, kalau tadi kan kabupaten ya Ibu punya idola sendiri nggak Ibu untuk terkait perempuan? Atau kalau artis? Ya kalau idola saya kalau idola ya di kabupaten tentunya ya seperti Ibu Nyai Umi Haji Aziza, pimpinan cabang dulu dan juga sebagai Bupati Tegal. Iya, betul. Dulu di GEW juga ada Bu Nur Hasanah. Terus kemarin ada Bu Haja Alfia juga, itu sangat-sangat menjadi inspiratif saya. Oke, luar biasa. Ini beneran gak mau nyanyi sekali lagi? Masya Allah. Kayaknya seru ya. Iya, kayaknya seru nih kalau nanti next episode kita ngobrol lagi bareng Bunda. Memang nggak cukup kayaknya. Sesi ini kayaknya nggak cukup bareng. Bunda, terima kasih atas kehadirannya. Jangan kapok ya Bunda. Nanti kita undang lagi boleh. Berarti kalau diundang lagi kita siapin satu lagu khusus. Enggak. Luar biasa, seru sekali ya. Semoga podcast malam hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, jangan lupa saksikan terus Tirai Perempuan di podcastnya Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal. Tayang masih malam Selasa.